Saya ke Pak Susno. Pak Susno, 1 triliun rupiah. Anda juga penegak hukum, mantan penegak hukum ya. 1 triliun rupiah bukan angka yang kecil. 1 triliun rupiah angka yang sangat-sangat, kalau saya boleh 100 kali saya ngomong sangat luar biasa. Dan ditemukan pada 1 orang. Dan dia mantan pejabat Mahkamah Agung. Dan terkait perkara, apa yang Anda bisa Kalau sampaikan? menurut saya itu kurang ya. Bahkan kurang 1 triliun, bisa lebih. Mestinya masih ada lebih. Dari 2012, 12 tahun. Iya. Berarti betul 2012. 12 tahun dan dia bukan pemutus. Dia ini calo. Dan tadi ada titipan 5 miliar, 1 miliar untuk dia, 4 ini. Berarti sekali mungut kan cuma 1. Nah, bisa terkumpul 1.000 miliar, berarti ada 1.000 perkara yang dia tangani. Nah, itu matematisnya walaupun tidak seperti itu. Okay. Nah, tidak salah kalau orang katakan mafia peradilan itu ada. Nah, artinya tidak semua hakim. Kalau Pak Gayus, saya tahu persis pribadinya, beliau pasti hakim yang masuk surga yang didulukan. Nah, jadi begini Pak Susno, mafia ini kita mau bongkar dulu. Siapa sih Zaro Frikar? Kemungkinannya seperti apa? Tentu masih ada pemeriksaan. Tapi kan kita lihat agak sepi-sepi aja nih, agak sepi aja. Kita nggak tahu, mungkin masih terus pengembangan dan lain sebagainya. Kita harus berpikir positif lah untuk itu. Tapi saya ingin tanya, kenapa mesti lewat Zaro Frikar? Apa yang dilakukan oleh Zaro Frikar? Katakanlah misalnya ada orang yang ingin bebas, ingin menang perkara. Dia hanya cukup menghubungi Zaro Frikar kemudian mengasih tarif, memberikan tarifnya, lalu dia ngatur semua, begitu? Iya. Sulit dibuktikan, tadi baunya menyengat sekali. Mengapa dikatakan mafia peradilan? Karena permainan ini sebagaimana dikatakan Pak Mahfud dalam suatu kesempatan bahwa mafia itu rantaian. Mulai dari kapan? Mulai dari penyidik, penuntut, sampai dengan pemutus. Pemutus ini tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, sampai tingkat PK. Buktinya apa? Banyak yang sudah terjerat. Lah, kenapa saya bisa berkata begitu? Saya ini pernah juga di pengadilan itu diadili. Saya pernah. Nah saya merasakan itu. Kemudian penyidik, saya pernah merasa jadi penyidik. Nah kemudian mengapa mafia ini bermain? Ini semua lini. Semua lini, dan yang paling parah itu adalah pengadilan. Semua lini maksudnya? Iya. Pak Mahfud katakan, tidak sulit menghukum orang yang tidak bersalah. Dan permainan itu dimulai dari mana? Dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pengadilan. Tapi saya bangga dengan kejaksaan kita yang telah berhasil nangkap ini. Tepuk tangan untuk kejaksaan. Nah, tadi obatnya apa? Beliau sudah katakan obatnya harus dibuktikan dan apa? Ini di-press katanya, masukkan dalam kulkas supaya beku, gitu, dibekukan lembaga itu. Kalau saya, lembaganya tetap, tapi orangnya diganti. Siapa yang diganti? Bukan hanya Mahkamah Agung saja, seluruhnya sampai tingkat bawah. Baik hakimnya maupun pegawainya. Diseleksi mana yang kepakai, kayak nyeleksi telur itu, mana yang udah busuk dibuang. Nah, gimana caranya? Nanti melanggar undang-undang. Kalau presiden betul mau menegakkan hukum, mau memperbaiki republik ini, keluarkan apa? Di bawah undang-undang itu apa, Pak Repri? Perpu atau apa? Hukum tata negara nanti. Mengapa harus perpu? Karena sudah demikian gawat, genting. Harus dikeluarkan perpu. Harus. Pertanyaan, ada nggak yang masih percaya peradilan kita? Hari ini mahasiswa, Anda nggak mengatakan nggak percaya? Ini bicara nurani ya. Percaya nggak sama peradilan? Peradilan itu mulai dari bawah sampai ke atas. Nah, geleng-geleng tapi tidak berani. Kurang unjuk rasa mereka ini. Nah, saya menemukan suatu perkara di negeri Konoha. Ada orang beli rumah, beli apartemen, kontan, cash, keras. 12 tahun yang lalu. Apartemennya tidak diberikan. Kemudian terbalik, yang membeli justru dipenjarakan. Sampai sekarang dipenjarakan. Dan sampai sekarang diadili di suatu pengadilan di negeri Konoha. Siang malam diadili sampai pingsan jatuh. Perempuan. Dan perempuan ini baru pulang dari luar negeri. Ditangkap di bandara dengan jilbabnya diborgol. Untung bukan di Indonesia, di Konoha. Ya, ini terjadi. Di Indonesia? Di Indonesia, apartemen tidak diberikan. Kemudian urusan perdata, dia menang gugat si pembeli ini. Sampai ke Mahkamah Agung, sampai PK, menang.
Kemudian oleh si pengembang dia dipidanakan. Karena Katanya ada alat bukti yang dimasukkan untuk PK itu sudah dipakai sebelumnya dan dia dikatakan sumpah palsu. Padahal tidak pernah bersumpah, boro-boro sumpah, janji pun tidak. jadi buktinya itu yang menang tadi dianggap sebagai sebuah kejahatan. Iya, padahal bukti itu tidak pernah dipakai. Apa buktinya tidak pernah dipakai? Alat bukti yang berupa nupum yang diperkarakan tadi tidak pernah dipakai karena dalam pertimbangan putusan pengadilan alat bukti itu tidak ada. Dan hari ini kami juga hadirkan juga putrinya yang namanya Alia Hiroko. Nanti kita akan bicara soal itu. Ada. Alia ya. Sorry, saya tidak tahu kalau ada. Ya. Saya pikir tadi Konoha. Karena satu Nanti- lagi Pak. nanti Satu saya lagi, akan- saya tambah 1 menit aja. Oke. Persoalan awal, kenapa pengembang tidak memberikan? Katanya ini si pembeli menikah dengan orang asing. Sehingga tidak diberikan apartemennya. Padahal di Indonesia ini boro-boro menikah, orang asing pun boleh beli. Tapi untunglah tidak terjadi di Indonesia. Ini salah satu contoh, bukan ini karena tentu kasusnya terlalu personal gitu. Tapi nggak apa, ini sebagai contoh Contoh. bahwa nanti kita akan bahas juga soal itu. Nah, kenapa saya contoh ini? Tadi kan bicaranya mafia peradilan. Ya. Ini sudah disusun mulai dari penyidikan sampai level kejaksaan sampai level pengadilan, yaitu sekarang proses peradilan. Kenapa harus ditahan? Bukankah ini perempuan? Bukankah melanggar HAM? Bukankah apa-apa? Tapi terjadi. Oke. Sedih nggak? Oke, baik, nanti kita akan coba dalami juga soal itu sebagai contoh juga dari kasus Zaro Free Card. Tapi saya ingin panggilkan dulu guru besar dari Hukum Pidana Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Luar biasa. Selamat malam, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof, hadir di Rakyat Bersuara. Terima Iya. kasih. Salaman dulu dong. Salaman, Prof. Ini Halo Pak Gayus. maestro hukum pidana Indonesia ini, gurunya semua, gurunya hakim, gurunya jaksa, gurunya Tapi bukan polisi. gurunya koruptor ya. Luar biasa. Prof, saya ingin tanya Prof sebelum saya break. Profesor kaget nggak lihat kasus ini? 1 triliun rupiah itu di rumah. Saya nggak tahu, mungkin ada yang lain juga. Sangat kaget ya, karena mendengar 1 triliun aja nggak pernah tahu saya, kecuali ada di APBN. Jadi bahwa ada seseorang yang bukan hakim, yang pernah menjadi pejabat TMA, kemudian di rumahnya ada 1 triliun plus berapa batang emas? 51 kilogram. 51 kilogram emas. Buat kami, apalagi dosen-dosen ya, itu sungguh sangat mengagetkan. Karena pertama, kami tidak percaya bahwa itu hanya 1 kali terjadi. Kami juga, saya nggak percaya bahwa itu hanya terjadi dalam waktu 12 tahun. Saya kira ini mungkin terjadi dalam waktu dekat. Apakah Anda kalau punya uang sebanyak itu taruh di rumah semuanya? Kan impossible. Nggak mungkin. Ya? Kalau uangnya uang halal nggak mungkin. Jadi padahal beberapa waktu yang lalu kita baru melihat sejumlah hakim nangis-nangis di DPR karena minta gaji naik dan dikabulkan Pak Prabowo kan. Jadi itu sangat ironis, dan buat saya dengan ada 1 triliun ini mau dinaikin gajinya 80%, itu sangatlah mengagetkan semuanya. Karena dosen-dosen itu nggak pernah nangis-nangis walaupun gajinya kecil. Prof, tapi saya ingin tanya begini, Prof. Prof kan, saya kalau ketemu penegak hukum ya, polisi, jaksa, hakim, oh Prof Harkristuti itu dosen saya. Prof Harkristuti itu guru saya. Tapi Prof melihat seperti ini, saya nggak bilang semua ya, mungkin ini sebagian kecil, mungkin sebagian agak besar gitu ya, lebih dari kecil ya. Apa sih yang ada di benak Prof sebagai maestro? Saya harus katakan karena Profesor Harkristuti Harkrisnowo di hukum pidana luar biasa. Bagi saya tahu Prof dari saya SMA sekitar 30 tahun yang lalu gitu ya. Apa yang ada di benak Prof melihat kondisi hukum di Indonesia saat ini? Ada perubahan atau jalan di tempat? Saya kira nggak jalan di tempat, mundur ya. Bahkan mundur. Jalan mundur ya, menurut saya ya. Mengapa? Karena sekarang nampaknya makin menurut catatan saya
makin banyak terjadi transaksi tentu saja ilegal yang berkaitan dengan hukum. Ya, berkaitan umumnya tadi dengan temannya Pak Gayus, bekas temannya Pak Gayus. Hakim-hakim kan temannya juga ya, dan kemudian dengan para penegak hukum. Dan ini sangat menyakiti hati saya. Saya itu guru. Dan saya baru mendapat informasi misalnya kemarin dari seorang mahasiswa saya bahwa ternyata Sambo dan Teddy Minahasa itu pernah jadi murid saya juga. Wah, Verdi Sambo dan Teddy Minahasa. Iya. Pernah jadi murid Prof. Kaget ya, PTIK angkatan 38 kalau nggak salah. Terus yang ditanyakan, apa yang Ibu ajarkan waktu itu gitu ya. Apa yang Ibu jawab tuh, Bu? Iya, saya nggak bisa jawab apa-apa. Yang terang saya pasti tidak akan mengajarkan hal semacam itu. Karena buat saya untuk menjadi seorang aparatur penegak hukum itu yang pertama diperlukan adalah dedikasinya pada hukum. Ya. Dan kemudian juga kalau jadi APH, Pak Susno Duaji tahu banget gajinya APH dikit apa banyak, Pak? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Sangat sedikit, Bu. Sangat sedikit. Berapa Pak Susno? Boleh tahu nggak Pak Susno? Pangsionan bintang 6, kiri di 3, kanan di 3. Bintang 3 Pak Susno ya? Enggak, di kanan Oh, iya, kanan 3, 6 lah. Iya. 6 itu hanya 4.750.000. Oke. Waktu menjabat Pak jadi Kabar Eskrim. Tunjangan juga disebutin dong Pak, jangan gaji tunjangan doang, Pak. ditambah gaji itu 10 juta di bawah. Tunjangan ditambah gaji? Iya. Itu bersih? Iya. Nggak ada tambahan lain lagi? Ya tambahan lain lah yang nggak sah yang kata Ibu tadi. Bukan yang legal, maksudnya yang apa namanya, yang sah lah. Yang legal kalau saya ikut Bu Harikristuti Harikrisno, tim pembuat undang-undang, saya ada 30-an undang-undang sama beliau, termasuk undang-undang KPK, undang-undang peradilan anak, undang-undang ikut beliau. Itu ada honor juga. Sah honor itu, rangkap 7 kwitansinya Bu. Oke. Duitnya dikit. Dan itu lumayan. Lumayan. Tapi kalau mengandalkan hanya dari gaji dan tunjangan sebagai penegak hukum, nggak bisa hidup. Dulu, kalau sekarang mungkin beda ya. Sudah nangis-nangis ke presiden mungkin dinaikin juga. Sekarang ada insentif ya, ada insentif apa? Insentif tambahan lagi. Tadi di kepolisian maksudnya Pak Susno ya? Oke. Sedikit tambahan. Ya. Nggak tahu ini benar apa enggak. Saya ini sarjana hukum juga. Kemarin saya kasih kuliah umum di Palembang. Ya. Tentang ini juga. Ada yang bilang bubarkan Mahkamah Agung, ada yang bilang bekukan, masukkan ke lemari es, termasuk polisi juga. Ada yang bilang resepnya satu, bubarkan Fakultas Hukum. Wah, ngamuk saya. Kenapa? Karena semua yang begitu bukan alumni Fakultas Tata Boga, Tata Hukum, Fakultas Hukum semua. Saya paling depan ngamuk. Saya bilang enggak, itu bukan ini. Salah pelajarannya itu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi, Prof. Har, Pak Susno dan Bapak Ibu semua. Termasuk juga saya akan ke Alia Hiroko. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.